Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Estu Sinduningrum pada mata kuliah Arsitektur Sistem Komputer. Pada pertemuan kedua kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan komputer. Jadi, komputer yang pertama adalah manusia. Komputer pada awalnya adalah sebuah nama jabatan atau pekerjaan yang digunakan untuk menggambarkan orang, pada umumnya adalah wanita, yang pekerjaannya melakukan perhitungan berulang-ulang seperti menghitung tabel posisi planet untuk almanak astronomi, tabel navigasi untuk pelayaran. Seperti pada gambar di sini, ada lukisan accounting table. Sejarah komputer Abagus generasi awal. Jadi kalau dilihat di sini merupakan alat bantu pertama kali yang digunakan untuk perhitungan. Dia berfungsi membantu daya ingat manusia dalam melakukan perhitungan. Orang yang sudah terampil akan dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan secepat orang menggunakan kalkulator. Nah, alat ini digunakan pertama kali tahun 300 sebelum Masehi di Babilonia. Selanjutnya berkembang di Cina sampai sekarang. Abakus modern terdiri dari dua kelompok baris yang menggambarkan tangan manusia. Jadi kalau dilihat di gambar sini mirip dengan sempoa ya. Jadi di sini 5 cincin bawah mewakili 5 jari manusia, 2 cincin atas mewakili 2 buah tangan manusia. Blaise Pascal. Nah, Blaise Pascal dia sebagai penemu mesin penjumlah Pascal. Jadi pada tahun 1642, pada usia 19 tahun, dia menemukan mesin penjumlah mekanis yang pertama. Jadi mesin ini digunakan untuk membantu ayahnya dalam perhitungan pajak. Jadi kalau dilihat di sini tersusun atas 50 roda gigi atau gear. Hollerith pada akhir abad 18 mendirikan perusahaan Tabulating Machine Company. Setelah Hollerith pensiun pada tahun 1904, Thomas Watson menjadi presidir dan kemudian mengubah nama perusahaan menjadi International Business Machine atau IBM Corporation. Jadi Hollerith ini adalah alat perhitungan pertama kali. Gambar di sini merupakan Harvard Mark I atau komputer elektromekanis. Ini merupakan komputer digital terprogram pertama yang ada di Amerika tahun 1944. Merupakan hasil kerjasama antara Universitas Harvard dengan IBM. Ini tersusun atas saklar, relay, batang putar, rotating shaft 1, dan kopling atau sludge. Nah, di sini adalah gambar Mark I. Komputer ini mempunyai berat 5 ton, jadi dihubungkan dengan kabel sepanjang 500 mil, mempunyai tinggi 8 feet dan panjang 51 feet, dan mempunyai lengan-lengan motor sepanjang 50 feet yang digerakkan oleh motor listrik dengan daya 5 HP. Nah, Mark I ini dijalankan non-stop selama 15 tahun. Jadi kalau dilihat dari gambar ini ukurannya sangat besar, sebesar pabrik. Nah, debugger. Jadi debugger merupakan salah satu programmer utama Mark I, yaitu Grace Hopper. Dia seorang wanita. Jadi Grace Hopper ini dia pertama kali menemukan bug pada komputer, yaitu serangga semacam ngengat yang mati menghalangi pembacaan lubang pada pita kertas. Istilah debugger selanjutnya digunakan untuk menghilangkan kesalahan pada program komputer. Ini merupakan gambar catatan dari Grace Hopper ya. Untuk perkembangan komputer sebelum tahun 1940, sejak dahulu kala proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam perhitungan dan pengolahan data supaya bisa mendapatkan hasil lebih cepat. Setelah tahun 1940, perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi.
yaitu komputer generasi pertama 1940 sampai 1959, komputer generasi kedua 1959 sampai 1964, komputer generasi ketiga 1964 sampai awal 80-an, komputer generasi keempat awal 80-an sampai sekarang. Sedangkan untuk komputer generasi kelima itu merupakan komputer masa depan. Untuk komputer saat ini, komputer dan piranti pendukungnya telah masuk dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan. Komputer yang ada sekarang memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar menghitung matematika biasa. Nah, komputer terdiri dari 4 golongan besar, yaitu peralatan manual, peralatan mekanik elektronik, peralatan elektronik. Untuk komputer generasi pertama, ciri-cirinya yaitu komponen elektronikanya itu 100% itu adalah tabung hampa atau vacuum tube. Nah, membantu para ahli dalam menyelesaikan masalah perhitungan dengan cepat dan tepat. Tapi untuk komputer generasi pertama itu hanya melakukan satu perhitungan saja. Jadi dia fokus untuk misalkan untuk perhitungan almanak ya almanak saja. Jadi seperti itu. Terus program dibuat dalam bahasa mesin atau machine language yang programnya tersimpan dalam memori komputer. Nah, programnya di sini masih menggunakan bahasa mesin dengan menggunakan kode 01 atau biner dalam urutan tertentu. Nah, ini adalah contoh gambar dari ENIAC 1 dan ENIAC 2. Nah, di sini sifat-sifat komputer generasi pertama ukurannya itu besar dan memerlukan tempat yang sangat luas. Kemudian dia memerlukan banyak pendingin atau AC karena banyak mengeluarkan panas. Terus prosesnya itu relatif lambat dan kapasitas untuk penyimpanan datanya itu kecil. Ini contohnya nih ada seorang wanita nih ya sebagai programmer. Kalau dilihat di tangannya itu ada kabelnya itu besar-besar ya. Nah, ini contoh komputer generasi pertama yang lainnya. Nah, ini juga merupakan contoh Iliak 2. Jadi kalau dilihat Iliak 2 itu dia susunannya sudah sedikit rapi dan lebih kecil dibandingkan yang sebelumnya ya. Jadi dia sudah tertata rapi dalam bentuk rak-rak seperti ini. Untuk komputer generasi kedua, tahun 1959 sampai 1964, ciri-ciri komputernya adalah komponen elektronikanya dari transistor. Program dibuat dengan assembly language, terus Common Business Oriented Language atau COBOL, dan formula translator atau Fortran, dan satu lagi Algo. Nah, di sini untuk komputer generasi kedua itu menjadi titik awal penemuan mini komputer. Jadi kalau dilihat dari gambar sini aja sudah terlihat ya ukurannya itu lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama. Nah, sifat-sifatnya untuk generasi kedua ini ukurannya kalau dilihat memang relatif kecil. Terus tidak banyak mengeluarkan panas. Terus telah mengenal magnetic tape dan magnetic disk untuk menyimpan data. Terus mulai mengenal teleprocessing atau time sharing yang memungkinkan beberapa user dapat memakai komputer secara bersamaan. Nah, di sini komputernya prosesnya juga relatif lebih cepat dan kapasitas untuk penyimpanan data semakin besar dibandingkan komputer generasi pertama. Nah, tidak membutuhkan tegangan listrik sebesar generasi sebelumnya. Nah, memorinya masih cukup kecil tapi masih lebih besar dibandingkan dengan komputer sebelumnya. Nah, untuk komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai awal tahun 80-an, pada era ini juga mulai digunakan sistem operasi atau operation system yang memungkinkan mesin menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Nah, sistem operasi komputer pada generasi ketiga ini adalah Unix dan Windows. Ini adalah
contoh komputernya yaitu IBM 7090. Ini merupakan gambar third generation komputer. Jadi komponen ada vacuum tube, transistor, dan IC. Jadi ukurannya sudah lebih kecil dibandingkan yang generasi sebelum-sebelumnya. Untuk komputer generasi ketiga ini memiliki ciri-ciri yaitu komponen elektronikanya dari integrated circuit atau IC yang berbentuk lempengan atau chip. Dan untuk bahasa programnya yang dibuat yaitu bahasa tingkat tinggi atau high level language, yaitu Basic, Fortran, dan COBOL. Nah, di sini sudah menerapkan konsep multiprocessing dan dapat menjalankan program lebih dari satu atau multiprogramming dalam waktu yang bersamaan. Terus dapat berkomunikasi dengan peralatan lain untuk melakukan komunikasi data seperti telepon dengan komputer. Nah, jadi generasi ketiga ini merupakan titik awal fenomena mikrokomputer. Dan komputernya menjadi lebih kecil dan lebih murah. Nah, di sini juga konsep time sharing diperkenalkan. Contoh pabrik yang memproduksi komputer generasi ketiga itu adalah IBM, Burok, Honeywell, dan NCR. Contoh mesinnya adalah IBM S360, Univac 1108, PDP 8 dan 11, Honeywell 200, RCA, dan Sectra 70. Nah, selanjutnya kita masuk ke komputer generasi keempat. Nah, di sini sifat-sifat generasi keempat ukurannya itu relatif kecil. Dia mudah menerapkan multiprocessing dan multiprogramming. Nah, di sini kalau untuk generasi keempat, dia sudah mengenal database management system. Dan pabrik yang memproduksi itu adalah IBM, Xerox, Honeywell, dan Intel. Ini adalah contoh gambar komputer generasi keempat. Untuk komputer generasi kelima, itu memiliki sifat-sifat yaitu dapat membantu menyusun program untuk dirinya sendiri. Kemudian dapat menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Terus dapat membuat pertimbangan-pertimbangan secara logis. Jadi ibaratnya komputer generasi kelima ini diharapkan bisa kayak punya pikiran sendiri gitu ya. Terus dapat mendengar kalimat perintah yang diucapkan serta melaksanakannya. Terus dapat memilih setumpuk fakta serta menggunakan fakta yang diperlukan. Terus juga dapat mengolah gambar-gambar dan grafik dengan cara yang sama dengan pengolahan kata. Jadi misalkan dapat melihat serta mengerti sebuah foto. Ini adalah contoh dari komputer generasi kelima. Jadi ada superkomputer, mainframe komputer, terus habis itu ada workstation, ada mikrokomputer. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.